biji sawi tak masuk ke dalam surga. Itu makanya kita disuruh sholat. Apa pula somat? Asal somat. Itu makanya kita disuruh sholat, menempelkan kening ke lantai. Walaupun jenderal bintang 5, jenderal paling tinggi bintang 4, tapi kalau sampai pahlawan Bung Jenderal Sudirman bintang 5, ada bintang 7, itu bukan jenderal, sakit kepala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun pejabat, walaupun menteri, walaupun presiden, walaupun jenderal, walau siapapun, kalau sudah sholat menempelkan kening yang paling tinggi, paling hebat, paling mulia, tak ada yang berani memegang, ditempelkan ke tanah tempat diinjak-injak lantai. Allahu Akbar. Mana ada pejabat mentang-mentang orang hebat, saya tak mau menempelkan ke lantai, tempelkannya ke tiang. Tidak sah sujudnya kecuali sakit pinggang boleh. Allahu Akbar. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia sehebat apapun dia, kalau Allah mau menghinakannya, tu'izzu man tasha wa tudhillu man, di luar logika nalar akal manusia. Tidak ada kejahatan yang sempurna. Semua akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala. Betul apa salah? Terserah. Saya hanya bicara. Yang percaya alhamdulillah, yang tak percaya tengok aja lah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini saya akan berbicara tentang bagaimana merawat ukhuwah 5. Kenapa Ustaz Somad itu kalau ceramah selalu pakai poin? Ada 5. Yang pertama, supaya anak-anak muda mudah meringkas. Nanti di kuliah, di kampus, dosen yang ngomong ngalor ngidul utara selatan timur barat, terbiasa dia meringkas. Yang kedua, supaya bapak-bapak ibu yang terasa ceramah ini lama, nanti begitu Ustadz sebut yang keempat, oh penderitaan sudah akan berakhir. Yang ketiga, intel-intel mudah buat laporan, karena mereka akan dipanggil ke kantor. Apa yang dibicarakan Abdul Somad tadi? Ada 5 apa? Apa aja yang 5? Aku lupa menulis, terpukau nengok dia ceramah tadi. Mudah, tinggal putarkan aja rekaman ceramah yang diupload di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asli zalimin bizalimin min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Handphone baru hidup, sholawat pun habis. Nasib. Masya Allah, tabarakallah. Ini nama grup hadrohnya apa? Qalbun Salim. Qalbun Salim. Sudah tertulis besar-besar itu Qalbun Salim. Saya pura-pura nanya aja. Tengok besar, Qalbun Salim. Qalbun artinya hati, Salim artinya hati yang selamat dari hasad, dari dengki, busuk hati, dendam, kesumat.
Maka ketika dipukulkan gendang tadi, tanggallah penyakit-penyakit hati. Siapa yang sudah mendengarkan sholawat tak juga tanggal, mendekat ke gendang sana, biar dipukulkan dekat gelompang, insya Allah. Kalau tak sehat hati poka. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari itu tak ada gunanya harta, pada hari itu tak ada gunanya anak, illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin, menghadap Allah dengan hati yang salim. Mudah-mudahan hati kita salim, amin. Ada satu ibu-ibu pas dibilang mudah-mudahan hati kita salim, dia tak bilang amin, diam aja. Dia tanya sama kawannya, kenapa kau tak amin? Kan aku sudah dapat salim. Rupanya nama lakinya Bang Salim. Mohon maaf Bang Salim, jangan. Yang pertama, kalau mau menjaga ukhuwah, sadarkan diri bahwa kita berasal dari asal yang sama. Tapi jangan karena asal yang sama lalu tak hormat pada orang tua. Ini balik ke rumah biasanya salam cium tangan, balik enggak. Kau kenapa tak cium tangan? Kata Ustaz Somad, kau dari tanah, aku pun dari tanah. Makanya baliknya kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad, man lam yarham saghirana, yang tak sayang kepada anak kecil, walam ya'rif syarafa kabirina, yang tak sayang pada anak-anak, yang tak menghormati orang tua, bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ngajarkan ke mahasiswa yang mau KKN, nanti kalian kalau sampai ke kampung, jangan sampai kalian menggeletar di depan Pak Kades, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, para habaib. Banyak anak KKN semester 6 sampai ke kampung di tempat KKN menggeletar. Assalamualaikum. Anggap aja semua manusia itu sama, dari tanah, akan dimakan cacing tanah, akan mati masuk ke lubang tanah. Tapi jangan sampai tak hormat sama orang tua. Ada juga mahasiswa ini memahami pesan Ustaz Abdul Somad ini bulat-bulat, begitu sampai ke kampung, saya tidak menghormati Pak Kades, Pak Kadus, kalian semuanya sama, dari tanah, akan dimakan cacing tanah. Tetap menghormati. La qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asila ila qarabati. Menyambung silaturahim dengan kerabat zuriat keturunan Nabi lebih kusukai daripada menyambung silaturahim dengan keluargaku sendiri. Abdul Somad datang ke Jambi ingin menyambung silaturahim dengan para habaib. Kalau satu orang habib diambil dari kata hub, hub artinya cinta, habib orang yang ku cinta, karena mengalir darah Nabi dalam badan mereka. Di badan Ustaz Somad tak ada darah Nabi, ada Nabi Adam. Yang dimaksud ini darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya anak perempuan namanya Sayyidatuna Fatimah punya anak laki-laki namanya Sayyidina Al-Husain punya anak laki-laki namanya Sayyidina Ali Sayyidina Zainal Abidin punya anak laki-laki namanya Muhammad Al-Baqir punya anak laki-laki namanya Imam Ja'far Sadiq punya anak laki-laki namanya Imam Ali Al-Uraidi. Sayyidina Ali Al-Uraidi punya anak laki-laki namanya Muhammad An-Naqib. Sayyidina Muhammad An-Naqib punya anak laki-laki namanya Isa. Sayyidina Isa punya anak laki-laki namanya Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Disebut dia Al-Muhajir karena dia pindah dari tanah suci Madinah ke Baghdad, lalu kemudian pindah ke Hadramaut Tarim Yaman, yang dinyanyikan keponakan saya. Belum pandai dia menyebut huruf ro. Ya talim, ya talim, ya tarim, ya tarim. Doa Nabi, Allahumma barik lana fi yamanina, Allahumma barik lana fi yamanina, berikan berkah ke negeri Yaman. Tapi mereka tidak mau hidup tenang nyaman di Yaman.
mereka ingin kita bersyahadat di Pulau Sumatera. Mereka pun berdatangan kemari. Akhirnya nenek moyang kita pun bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Para habaib banyak di Pulau Sumatera, dan di antara para habaib yang tua-tua itu ternyata dimakamkan di pemakaman Tambak, Jambi. Salah satunya adalah Sayyidil Habib Husain bin Ahmad Barakbah. Saya baru dibawa Ustadz Tuan Guru Salahuddin ziarah ke sana. Itu ceritanya saya copy paste dari beliau, langsung diupdate status Instagram yang followernya hampir 7 juta itu barusan tadi. Maksudnya yang belum follow lah guys. Beberapa tahun yang lalu saya datang berjumpa dengan Ketua Persatuan Keturunan Nabi se-Indonesia. Nama ikatannya Rabithah Alawiyin. Nama ketuanya waktu itu Sayyidi Al-Habib Zain Ibnu Sumaid yang baru saja meninggal. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sekarang ketuanya namanya Sayyidi Al-Habib Taufik As-Segaf dari Pasuruan, dan ketuanya untuk Provinsi Jambi adalah Sayyidi Al-Habib Abu Bakar Al-Haddad. Kalau di Mesir nama persatuannya, di samping kantor Universitas Al-Azhar, Al-Azhar dipimpin oleh Grand Syekh Azhar, di sampingnya ada kantor khusus untuk menjaga nasab keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Naqabatul Ashraf. Di Mesir namanya Naqabatul Ashraf. Di Indonesia namanya Rabitatul Alawiyin. Dan salah satu negeri yang mereka pilih adalah Jambi. Jambi ini negeri bertuah, karena di sini mereka menginjakkan kakinya. Beruntung tak jadi orang Jambi. Tanya orang Jambi.